Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya kita lanjutkan. Untuk hari ini kita akan membahas lebih detail tentang Servicescape ya. Jadi Servicescape itu apa sebenarnya? Kita mungkin sudah sering banget ngedengerin tentang Servicescape di dalam sebuah entitas bisnis service ya yang bergerak di bidang jasa. Seperti bisa kita lihat kalau misalnya dari gambar yang kita bisa view saat ini di background dari slide yang kita punya saat ini itu adalah salah satu Servicescape ya. Apa yang bisa kita lihat dari sebuah restoran, dari sebuah bar gitu, apa aja yang ada di sana dan bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi kita sebagai seorang customer itu dalam berperilaku di dalam sebuah Servicescape tersebut dan lain sebagainya. Kita akan membahas lebih detail lagi di beberapa slide berikutnya. Oke, sebelumnya mungkin kita bisa ini ya, kita bisa konfirmasi lagi, kita bisa cek lagi dengan melihat dan membandingkan beberapa gambar yang akan saya tunjukkan di sini. Yang pertama yang saya tunjukkan adalah gambar ini ya, gambar sebuah kamar hotel gitu ya. Jadi gambar sebuah kamar hotel yang mungkin bagi beberapa orang ketika mereka nyebut hotel, yang ada di pikiran mereka adalah kamar yang seperti ini gitu ya. Jadi beberapa orang sudah memiliki asosiasi kata yang generik sebenarnya hotel, tapi di pikiran mereka mereka langsung punya ekspektasi bahwa sebuah hotel itu adalah seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa dari kasurnya itu udah termasuk kasur yang luxury ya. Dari dekorasinya, kemudian ornamen-ornamen yang ada di sana, kemudian peralatan-peralatan yang ada di situ juga dan juga suguhannya di situ ada buah gitu ya, ada buah yang mungkin juga termasuk buah yang tergolong tergolong menengah ke atas atau tergolong mewah dan lain sebagainya. Kita juga bisa intip sedikit di sebelah bagian kiri ya dari layar kita. Di situ ada gambar bathroomnya juga ya. Di situ ada towels, kemudian dan segala macam yang ada di sana. Semua pakai linen putih dan di sana ada saya kurang yakin ini bathtub atau mungkin apa sejenisnya yang di bagian paling kiri. Tapi di situ juga masih ada shower dan lain sebagainya. Bathroomnya cukup gede ya. Mungkin di situ juga ada wardrobe yang juga dimasukkan ke bagian itu juga. Dari sini mungkin dari gambar ini kira-kira dari kalian apa yang bisa kalian tangkap gitu ya? Apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian melihat gambar seperti ini? Gitu. Ada mungkin dari beberapa kalian mungkin ya itu hotel di mana saya biasanya tinggal gitu ya, hotel-hotel yang seperti ini gitu ya. Atau mungkin beberapa dari kalian nggak seperti itu, melihat bahwa wow, ini keren ya, saya pengen suatu saat nginep di hotel seperti ini gitu kan. Di dalamnya saya akan ngerasa demikian, demikian, dan demikian gitu. Jadi dari tampilan fisik aja, dari sebuah layanan ya, sebenarnya hotel itu kan sebuah layanan, sebuah service. Tapi dari tampilan fisik aja, kita udah dapet feel-nya dari gambar yang seperti ini. Bahwa feel-nya memang yang jelas yang pertama adalah feel-nya mewah gitu ya. Karena memang ini hotel mewah. Nah, kita bisa lihat di tulisan di bawah itu adalah di JW Marriott Hotel ya. Yang memang hotel bintang 5 ya, yang mereka punya di berbagai belahan di dunia ya, berbagai negara itu mereka punya hotel dan memang bintang 5 gitu. Jadi memang tergolong hotel yang mewah. Makanya memang kesan mewah itu juga sudah bisa ditampilkan kesan hangatnya dan banyak kesan-kesan positif lainnya yang memang biasanya berasosiasi dengan kelas-kelas yang menengah ke atas gitu ya. Sesuai dengan segmen yang mereka sasar yaitu segmen bintang 5, segmen luxury, segmen yang mewah gitu. Oke, kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Nah, di sini juga masih sama-sama hotel ya, sama-sama di industri yang sama. Kita juga bisa melihat bagian yang sama dari sebuah hotel, yaitu kamarnya. Di sini adalah hotelnya dari Ibis Budget Hotel ya. Ini dari namanya dia udah represent kelas yang disasar sebenarnya kan ya, kelas budget gitu. Di sini kita juga udah bisa bisa nangkep ya, nangkep beberapa beberapa pesan atau ambience atau message sebenarnya yang bisa disampaikan hanya dari sebuah gambar atau dari physical evidence dari hal-hal yang kita bisa lihat secara langsung atau mungkin kalau kita datang itu bisa kita raba gitu ya bahwa hotel ini hotel yang mungkin beberapa perusahaan hotel mengkategorikan sebagai kelas budget mungkin atau mungkin kelas smart gitu ya kelas-kelas sebenarnya kelas untuk orang yang nggak terlalu membutuhkan pelayanan yang ada di dalam hotel gitu ya mereka mungkin hanya butuh mandi dan
dan tidur gitu. Jadi mungkin hanya untuk beristirahat, kemudian besoknya udah beraktivitas kembali dan mereka nggak perlu plan hotel yang um, yang banyak gitu. Jadi cukup itu aja, yang cukup kebutuhan basic mereka itu udah cukup dan mereka selesai gitu. Dan biasanya memang hotel ini ya memang menyasar kelasnya yang menengah ya atau menengah ke bawah gitu kan. Masih banyak hotel smart lain yang mungkin bintang 1 atau hotel tipe melati dan lain sebagainya yang menyasar pasar-pasar itu. Cuman sekali lagi, apa sih yang bisa kita rasain ketika kita misalnya hanya sekedar ngelihat dari desain, dari barang-barang yang ada di kamar ini, dari warnanya, dan sebagainya gitu ya. Memang tampak bahwa ini adalah hotel budget ya. Jadi memang kita kerasa banget dari luasan kamarnya udah terbatas ya, dari akses kamar ini kemungkinan diambil fotonya dari pintu masuknya. Jadi kamarnya pun nggak luas gitu ya, kamarnya mungkin beberapa meter persegi aja, nggak jauh berbeda dari kamar yang mungkin kita tinggali setiap hari gitu kan. Kemudian kamar mandinya pun juga pasti juga kecil dan nggak memberikan fasilitas yang berlebihan ya, maksudnya yang luxury seperti yang di gambar sebelumnya tadi, nggak akan mungkin ada bathtub dan lain sebagainya, mungkin cuma sekedar shower dan kloset gitu ya, mungkin sekedar itu aja. Bahkan ini bisa kita lihat, ini kan wash machine ya, jadi tempat kita cuci tangan itu aja ada di luar kamar mandi. Jadi betapa memang ringkes ya, memang ringkes, praktis, dan budget tadi itu ya dari kamar ini. Jadi kita udah bisa lihat perbedaan antara gambar yang pertama dan gambar yang kedua tadi ya. Gambar hotel luxury dan hotel budget itu dari gambarnya aja, dari fasilitas yang ada di dalamnya, dari barang-barangnya, dari hal-hal yang fisik itu kita udah bisa bandingin, udah kita bisa dapat feel-nya, rasanya kira-kira bakal kayak gimana. Kira-kira kalau misalnya kita nginep di sana, kita bakal dapat experience yang kayak gimana juga. Nah, di sini kita akan belajar tentang servicescape ini ya. Jadi bagaimana hal-hal yang sebenarnya fisik, physical evidence, hal-hal yang bisa kita raba, tangibles ya, hal kita bisa raba, bisa lihat dan lain sebagainya, itu memiliki peranan yang strategis ya, memiliki peranan yang penting juga bagi sebuah perusahaan, bagi sebuah provider gitu. Bayangkan kalau misalnya hotelnya ini tadi kebalik ya, hotelnya ini tadi kebalik. Misalnya hotel JW Marriott itu yang punya desain kamar seperti ini dengan barang-barang seperti ini dan lain sebagainya. Maka segmen yang mereka sasar, customer mereka pasti akan ngerasa nggak relevan dong. Ini hotelnya mahal, brandnya brand bagus, cuman kok barang-barangnya kayak gini, barang-barangnya mungkin dari brandnya juga bukan yang branded amat dan segala macam ya. Kasur mungkin bukan kasur yang terbaik, king coil yang paling bagus dan lain sebagainya gitu, mungkin kasur yang biasa aja gitu ya. Jadi nggak relevan nanti akhirnya dengan value yang pengen disampaikan dari sebuah brand dan yang pengen dirasakan, di experience oleh customer mereka. Jadi itu yang akan kita pelajari. Sedikit tambahan aja, yang di sini gambar lagi ya, masih kita tentang gambar. Di sini gambar restoran, ini restorannya Gordon Ramsay. Bagi kalian yang ngerti Gordon Ramsay ya, salah satu chef selebriti ya, chef selebriti. Ini ada restoran dia di London, namanya Haddon Street Kitchen. Jadi salah satu restoran mahal juga yang ada di pusat kota di Inggris ya. Kemudian kalau misalnya kita bandingin sama restoran yang pada umumnya mungkin sering kita kunjungi gitu ya. Di sini ada Burger King dan fast food chains lainnya lah. Feel-nya pasti beda ya. Pasti beda ketika kita di dalam tuh kayak gimana. Ya fast food sebagaimana namanya juga. Ya kita cepet-cepetan aja. Cepetan makannya itu cepet, pesennya cepet, makannya cepet, selesai gitu ya. Agak berbeda memang ketika kita ngelihat yang sepertinya. Di sini udah ada gelas yang disiapkan untuk minuman wine dan sebagainya. Mungkin minuman yang mahal dan lain sebagainya. Kita udah ngerasakan juga suasana kekeluargaan banget yang ada di sini ya. Suasana kalau misalnya kita kumpul sama keluarga, sama teman-teman kita, dari kelas yang menengah gitu ya, biasanya mungkin kita akan memilih tempat-tempat seperti ini. Jadi bottom line-nya adalah dari gambar tadi, dari keempat gambar tadi ya, perbandingan gambar, kita udah bisa membandingkan betapa barang-barang yang sifatnya tangible tadi ya, yang di sini bisa kita lihat, nanti kalau kita ke sana juga bisa kita raba, itu memberikan peran kepada penilaian dari seorang customer gitu ya. Jadi perceive value-nya atau perceive experience-nya mereka udah bisa ngerasain gitu, hanya dengan melihat barang-barangnya gitu ya. Mereka juga kemudian bisa punya ekspektasi kalau misalnya mereka belum pernah ke sana terhadap
layanan yang akan mereka dapat ketika mereka ke sana hanya dengan melihat gambarnya dulu, atau mereka mungkin melihat storefront-nya dulu ya, jadi melihat halaman depan dari tokonya dulu gitu ya. Jadi bisa jadi mungkin kita sering-sering punya pengalaman gitu ya, ada teman cerita misalnya di tempat tertentu makanannya enak dan lain sebagainya gitu. Cuman ternyata pas kita ke sana kok warungnya nggak ini ya, kok jelek banget gitu misalnya, kok nggak representatif gitu, masa sih iya enak gitu kan di seperti ini, toh kita lihat juga sepi-sepi aja dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang berupa fisik ini mendukung ya, sangat mendukung secara strategis bahkan bagi sebuah um, perceived value tadi ya. Jadi value yang akan disampaikan oleh perusahaan itu bakal terresonansi dari barang-barang yang mereka tunjukkan juga gitu, yang mereka sediain juga, fasilitas-fasilitas yang mereka sediakan juga. Jadi kira-kira itu ya bottom line-nya. Jadi saya harap itu mudah sekali dipahami. Kita juga sering punya pengalaman di situ. Jadi sebagai customer kita punya pengalaman di situ. Jadi saya rasa sih gampang dipahami ya. Termasuk mungkin universitas ya. Kalau kita ngomong kita berada di lingkungan universitas, kita juga ngerasakan di dalam universitas ini ada banyak hal-hal atau fasilitas-fasilitas yang sebenarnya bersifat fisikal ya, yang bersifat fisikal tapi penting bagi kita gitu. Contohnya misalnya seperti teknologi, alat-alat yang berhubungan dengan teknologi, misalnya di komputer, lab komputer yang dimiliki oleh kampus kita misalnya dibandingkan dengan di kampus yang lain gitu. Kita bisa melihat perbedaannya gitu, bahwa value apa juga sebenarnya yang lagi dipropos oleh kampus kita dibandingkan dengan kampus lain. Mungkin di kampus lain yang emang berbasis teknologi, memang sekolahnya mereka sekolah teknologi, misalnya seperti STT Telkom kayak, atau misalnya seperti di Jogja mungkin Amikom Yogyakarta dan lain sebagainya, mungkin secara teknologi mereka jauh lebih maju gitu ya, karena memang mereka fokus di sana gitu, berbeda dengan kita yang mungkin fokusnya memang lebih general gitu ya. Oke, itu tadi tentang physical evidence, tentang ini ya, tentang pendahuluannya aja. Jadi gampang sekali ditangkapnya, pemahamannya tentang physical evidence ini. Nah, kalau di sini ini pengertiannya yang lebih tekstual ya, lebih konseptual. Jadi yang ada di buku di sini, di bukunya di sini citasinya kelewat ya. Jadi yang di sini sama ini di bukunya Zitamol juga. Jadi bahwa kita sebagai customer memang seringkali kita rely ya, kita ngandalin dari tangible cues or physical evidence itu untuk ngejudge atau untuk evaluasi suatu service gitu ya, yang bakal kita beli gitu. Jadi kalau misalnya pesawat ya, kita mau pakai jasanya pesawat, kita lihat pesawatnya dulu ya, pesawatnya jenis Boeing kayak, atau pesawatnya jenis Airbus atau Bombardier dan lain sebagainya. Mungkin beberapa orang punya preferensi atas hal tersebut. Apakah pesawatnya baru dan lain sebagainya, atau mungkin anak-anak bis ya, anak-anak bismania mereka concern sama brand dari sebuah bis, apakah bisnya Volvo atau bisnya Scania dan lain sebagainya, mereka concern sama hal-hal yang seperti itu. Jadi mereka bahkan ngejudge hal itu sebelum mereka merasakan experience secara keseluruhan dari service tersebut. Mereka belum naik bisnya, mereka belum naik pesawatnya, tapi hanya dengan melakukan penilaian secara physical tadi itu, dari hal-hal yang bersifat tangible, mereka sudah memperkirakan, mereka punya gambaran terhadap keseluruhan service yang akan mereka dapatkan gitu ya. Jadi kayak gitu kira-kira. Kemudian ini ya yang penting, effective design of physical tangible evidence is important for closing the provided gap gitu. Jadi memang semakin kita bisa menyediakan tangibles yang bagus, yang bisa mendukung dengan value yang memang kita propose, yang sesuai dengan target market kita, maka ya itu lebih nutup gapnya ya, lebih menghindari adanya gap yang lebih besar gitu. Jadi sebisa mungkin physical evidence-nya ini kita sesuaiin sama apa yang diekspektasikan oleh customer kita gitu ya. Jadi ketika itu lebih pas, maka ya customer merasa lebih puas kan, gapnya berarti lebih sempit gitu ya, atau mungkin bisa jadi hilang. Nah, di physical evidence ini, seperti judul di materi kita hari ini, itu yang paling utama kita akan memang membahas tentang servicescape ya. Servicescape itu lebih ke physical facility atau fasilitas fisik sebuah provider, di mana kita di situ sebagai provider itu melayani ya.
kita melayani, memberikan pelayanan baik secara langsung ataupun nggak langsung gitu ya. Sehingga di situ customer-customer kita punya pengalaman dengan fasilitas dan service yang kita kasih. Kemudian juga ada selain di Servicescape juga ada beberapa hal yang sifatnya tangibles yang lebih ke tambahan ya, lebih ke tambahan. Jadi nggak berhubungan langsung dengan Servicescape-nya gitu. Jadi apa aja itu nanti kita bisa cek di slide berikutnya. Oke, nah di sini adalah elemen dari physical evidence Servicescape ya. Dari Servicescape itu yang pertama adalah fasilitas eksterior ya. Jadi eksterior. Sama seperti tadi yang saya contohin, kita bahkan kadang melihat desain mungkin atau melihat wujud, melihat desain dari sebuah toko atau sebuah tempat makan gitu. Kita bisa jadi dari situ aja kita udah pengen masuk gitu ya. Wah, kok chic nih, atau pop culture atau segala macam yang mungkin share ini ya, value yang sama dengan yang kalian punya gitu kan. Kayaknya seru nih gitu. Misalnya dari gambar yang saya tunjukin di sini ya, mungkin dari kalian ada beberapa yang, wah kok lucu ya, warungnya lucu gitu. Kalau misalnya kalian lewat depannya, mungkin kalian akan pengen masuk hanya karena kalian ngelihat desain dari warung kopi ini aja gitu ya. Dari warung kopinya lucu, kemudian entah ya ini warung kopi atau apa ya, saya nggak yakin sebenarnya. Di sini ada tulisannya coffee, entah itu warung kopi atau apapun. Let's say ini warung kopi gitu ya misalnya. Ya mungkin dari kita beberapa akan masuk hanya karena kita melihat bahwa warungnya lucu, warungnya kayaknya hangat deh di dalam situ tuh, kayaknya suasananya nyaman dan lain sebagainya. Bisa jadi kita punya penilaian langsung dari eksterior desainnya ini aja. Kemudian ada di sini yang kedua ada signage ya. Signage itu papan penunjuk ya, atau biasanya bisa papan penunjuk, bisa papan nama atau apapun ya. Jadi misalnya di beberapa, kalau kalian misalnya ke beberapa airport mungkin yang jelas ya, dari cara mereka menampilkan toilet di mana, kemudian logo dari toilet, logo toilet cewek, logo toilet cowok gitu ya, itu juga berbeda-beda di tiap airport gitu ya. Ada yang emang udah modern banget dan lain sebagainya. Nah itu bisa jadi juga jadi penilaian dari customer gitu ya terhadap Servicescape. Kemudian parking juga ya, parking saya kira jelas ya, kemudian landscape dan surrounding gitu. Jadi secara keseluruhan Servicescape bahwa misalnya sebuah warung itu ada di daerah mana, misalnya di daerah, kalau misalnya di Jakarta, di daerah Kemangkah, atau di dalam mall kah, atau di manakah, itu mungkin juga akan punya value yang berbeda ya bagi customer gitu. Jadi surrounding itu juga penting. Pemandangan pun bagi banyak customer juga penting. Misalnya kalau kita ngomong toko kopi, seperti toko kopi apa ya di Jogja, mungkin Filosofi Kopi yang tempatnya sebenarnya masuk di daerah Kaliurang sana, Jalan Kaliurang, cuman di dalamnya emang nyaman, tempatnya nyaman dan landscape-nya bagus, suasananya tenang, dan itu ngedukung buat suasana yang lebih nyaman di sana ya. Jadinya itu juga penting bagi customer gitu kan. Kemudian yang kedua ada interior ya. Interior sebagaimana bisa kita lihat gambarnya juga di sini. Jadi desain dari interior itu juga penting. Seperti tadi 4 gambar yang kita lihat di atas tadi ya, di sebelum kita mulai tadi. Ada 4 gambar di situ, itu semua interior, dan itu udah ngebuktiin banget bahwa interior itu desainnya penting banget untuk dipertimbangkan sebisa mungkin untuk bisa mendukung experience yang didapat dari customer. Kemudian equipment, misalnya peralatannya apa aja gitu ya, peralatan biasa aja kah atau peralatan yang mahal, branded dan lain sebagainya. Seperti tadi ya, misalnya peralatan-peralatan, kalau misalnya di hotel JW Marriott, di toiletnya mungkin contoh ya, mereka pakai sanitarinya dari Toto kayak, atau dari apa yang lebih mahal mungkin ada ya. Sedangkan yang dari hotel yang lebih budget mungkin seperti Ibis budget tadi mungkin pakai yang lebih murah mungkin. Saya kurang tahu mungkin yang lebih murah apa, mungkin American Standard dan lain sebagainya ya. Itu hanya contoh gitu kan. Jadi equipment itu juga perlu gitu, desainnya juga, kemudian kualitasnya dan lain sebagainya. Kemudian signage di sini juga ya, ini berarti interior signage atau indoor signage. Kemudian layout dari sebuah cafe itu juga berpengaruh juga ya. Kalian ngerasa nyaman atau enggak dari layoutnya gitu, apakah kalian suka layout yang
berbaris-baris banyak gitu ya, berbaris-baris banyak atau yang agak misah-misah gitu, seperti misalnya di filosofi kopi yang mereka mengombinasikan kedua hal tersebut gitu kan. Kemudian dari air quality atau temperature, ini juga ngefek ya, cuman kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu dominan karena di kita kan sebenarnya ya suhunya ya segini-gini aja setiap hari gitu kan, nggak ada perbedaan yang signifikan di musim tertentu gitu. Kemudian berikutnya ada sound, music, scent, lighting, dan ambience gitu ya. Ini kayak misalnya bau dari tokonya gitu ya. Let's say kalau misalnya mungkin lebih lebih ke produk ya. Lebih ke produk, misalnya ada beberapa toko roti itu yang kalau kalian lewat depannya, mungkin di mall ya. Mungkin di mall itu baunya itu udah merasuk banget gitu ya. Jadi baunya itu udah buat kita untuk pengen beli gitu kan. Wah, enak banget nih, apalagi kalau kita pas lapar gitu kan. Jadi sen di sini sen ya, istilahnya sen. Sen itu juga berpengaruh gitu kan. Kemudian kalau misalnya di tempat-tempat lain, kalau misalnya di hotel tadi juga pasti ada sennya, pasti ada perfume-perfume yang mereka pakai juga gitu ya. Jadi bisa mereka pakai perfume yang soft, bisa pakai perfume yang strong atau uh, yang lainnya juga bisa. Lightingnya juga kita bisa melihat bahwa beberapa tempat pakai soft light ya. Pakai soft light yang cahayanya warna kekuningan mungkin di 3000 atau 3500 Kelvin dan lain sebagainya. Kemudian ada juga beberapa tempat yang pakai cahaya putih yang sangat terang gitu ya. Cahaya putih yang mungkin 6000 Kelvin gitu kan. Itu uh, tergantung dari apa yang pengen mereka mereka buat ya, ini value-nya gitu. Bagi warung-warung mungkin yang sifatnya biasa, warung-warung yang menengah ke bawah, mungkin warung-warung yang stop and go ya, yang orang ke sana hanya untuk makan karena memang mereka nyari makanannya, nggak nyari ambience-nya, nggak nyari suasananya. Misalnya seperti di warung-warung pinggir jalan ya, walaupun nggak selalu yang di pinggir jalan itu murah ya. Bisa jadi ada yang di pinggir jalan memang yang mahal, cuman memang stop and go ya, orang ke sana butuh makanannya enak, tapi udah selesai gitu. Biasanya ambience-nya ini mereka pakai cahaya yang untuk lightingnya, sorry, untuk lightingnya mereka pakai cahaya yang terang tadi ya, yang cahaya putih, bukan cahaya yang seperti di restoran-restoran seperti yang ada di sini ya. Kita lihat cahayanya cenderung kuning gitu yang ada di gambar ini. Kemudian musik juga ya, soundnya juga sound atau music gitu ya. Jadi musik yang mereka pakai pun itu juga bermacam-macam ya. Ada yang pakai musik yang sangat slow, ada yang pakai hanya musik instrumental, ada yang pakai musik bahkan mungkin di beberapa yang Islami ada yang pakai nasyid dan lain sebagainya. Jadi itu juga tergantung banget. Dan itu berpengaruh banget ya kepada customer. Jangan sampai musiknya itu nggak sesuai dengan customer yang jadi target market kita gitu ya. Jadinya nanti mereka juga malah males ada di dalam service cap kita, ada di dalam fasilitas yang kita sediain. Oke, itu tadi yang untuk yang interior. Kemudian di sini ada other tangibles ya. Other tangibles itu ya yang lain-lain lah yang sifatnya pendukung ya. Di antaranya juga business cards, kemudian stationery ya. Kalau misalnya kalian di dalam hotel, biasanya kan ada stationery juga gitu, walaupun nggak banyak biasanya. Ini untuk hotel yang budget banget biasanya nggak ada sih. Kemudian yang untuk billing statements, desain misalnya dari kopnya, dari surat mereka dan lain sebagainya gitu, itu juga perlu reports-nya, kayak gimana desain dari sebuah reports gitu kan. Apalagi kalau misalnya perusahaan ini perusahaan yang full online gitu misalnya contohnya. Kemudian cara bagaimana pegawai mereka berpakaian dan seragam mereka itu seperti apa, itu juga menunjukkan value-nya ya. Saya kurang tahu kalau sekarang ya. Kalau di dulu kalau nggak salah di Citylink itu pernah di flight attendant mereka itu pakai kaos polo ya, kaos polo Citylink gitu, kaos polo hijau dan celana krem gitu ya, celana pendek kalau nggak salah justru. Dan sepatunya sepatu cats gitu. Saya yakin memang value yang pengen mereka sampaikan adalah value yang simple, yang mereka akrab, yang mereka hangat dan lain sebagainya gitu ya. Bukan value yang lebih lebih luxury dan yang mewah gitu ya, seperti yang ditunjukkan oleh saudaranya dia ya, Garuda Indonesia, yang pakai kain kebaya apa namanya apa ya, saya nggak yakin namanya apa, yang jelas itu pakaian budaya banget, budaya Indonesia banget, dan itu nunjukin bahwa ini budaya Indonesia yang baik. Kemudian
value yang mereka tunjukkan juga value yang sangat-sangat profesional dan cenderung lux gitu ya, cenderung luxury. Makanya di Citylink mengambil pendekatan yang berbeda pada waktu itu. Nggak tahu kalau sekarang saya belum pernah naik Citylink lagi ya. Jadi mungkin masih sama, mungkin juga udah berbeda strateginya gitu. Jadi itu berpengaruh ya. Pakaian mereka berpengaruh kepada persepsi kita terhadap pelayanan mereka gitu kan. Kemudian brosur-brosur, webpage dan virtual servicescape ya. Kalau servicescape kita sediainnya secara virtual gitu. Nggak secara fisik, nggak secara langsung orang datang ke tempat kita. Nah, yang tadi itu yang tambah-tambahan itu juga sifatnya penting ya bagi sebuah entitas bisnis provider. Cuman memang hal yang paling paling erat hubungannya dengan pengalaman dari customer adalah di servicescape-nya sendiri ya. Jadi itu yang paling harus bisa kita tonjolin. Kemudian yang berikutnya kita akan sedikit ngebahas tentang servicescape usage and complexity gitu ya. Bahwa sebenarnya kalau kita ngomong tadi ya servicescape, kayak misalnya di hotel tuh kompleks banget kan ternyata. Jadi walaupun hotel yang budget pun, kita akan kompleks dalam menentukan servicescape-nya. Kita harus hati-hati banget. Kayak misalnya warna apa yang akan kita pakai di dalam kamar, kemudian bahan apa dari fabriknya akan kita pakai, kemudian linennya kita juga warna apa dari bahan apa, kemudian equipment yang kita sediakan tuh equipmentnya ada apa aja, kemudian kalau misalnya apa aja yang udah jelas mungkin yang kualitasnya seperti apa, yang brandnya apa gitu ya. Jadi itu bukan keputusan yang simple gitu, apalagi kalau misalnya di luar kamar kita masih akan ngomongin tentang ketika di reception nanti pegawainya seperti apa dan lain sebagainya. Kayak tadi ya ambience, kemudian lighting, music dan lain sebagainya itu mungkin akan dihadirkan di lobby atau di reception gitu, dan bagaimana harus mengelola hal tersebut sehingga bisa mendukung value yang kita propose ya, value yang kita pengen customer kita itu tangkep gitu. Nah, di sini kalau dilihat dari kompleksitinya memang ada dua ya, ada yang kompleksitinya itu emang kompleks banget, itu yang kita sebut di sini sebagai elaborate ya, yang tengah. Kemudian ada kompleksitinya yang lean, yang ramping, yang nggak terlalu kompleks gitu ya. Itu ada di lean gitu. Walaupun bukan berarti ini simple banget ya. Pasti nggak terlalu simple gitu. Kalau terlalu simple nggak akan kita bahas di satu pertemuan sendiri di sini. Kemudian dari usage-nya, itu ada usage-nya yang ditujukan memang pure untuk customer. Hanya untuk customer aja. Customer aja yang bakal ngerasakan servicescape tersebut gitu ya. Ada juga yang interpersonal, maksudnya interpersonal di sini yang ngerasain akan ada dua pihak ya, baik dari customer juga dari pegawai kita sendiri gitu ya. Karena nggak bisa dipungkiri ya, pegawai ini nggak bisa kita lepaskan dari servicescape ya, dari pertimbangan kita ketika menentukan servicescape gitu. Karena mereka yang ada di situ gitu kan, karena mereka yang harus melayani customer, dan mereka juga harus represent value yang kita sampaikan juga gitu. Bagaimana kalau misalnya kita sediain servicescape di mana orang-orang yang bekerja di situ akhirnya nggak nyaman, nggak bisa represent value-nya dari sebuah perusahaan, maka ya nggak nyampe juga nanti ke customer gitu kan. Dan yang terakhir adalah remote service, itu yang employee only. Jadi memang khusus untuk employee aja servicescape ini kita sediain gitu. Nah, kita balik ke yang self service ya, yang buat customer ini biasanya memang yang ngerasain servicescape itu, yang punya pengalaman di servicescape itu memang hanya customernya ya. Contohnya kalau misalnya yang di elaborate, yang lebih kompleks itu ya seperti water park gitu ya. Nah, ini contoh dari buku sih. Yang pertama water park gitu ya. Water park emang self service ya, kita emang kemana-mana sendiri gitu kan. Kita mau naik slide atau perosotan ya kita tinggal ke sana jalan sendiri, ambil bannya sendiri, dan ya udah langsung naik slide-nya gitu kan, tiba-tiba udah sampai bawah dan segala macam. Kemudian di sini ada eBay, Shopee ya contohnya juga gitu ya. Kita di situ self service, memang kita belanja sendiri, bayar sendiri dan lain sebagainya, nggak ada yang layani. Yang layani ya teknologinya itu. Cuma di situ kompleks ya. Jadi dari sistem pembayaran, payment gateway, dia apakah kita pakai Shopee Pay, apakah kita pakai transfer bank, ataukah kita pakai e-money dan lain sebagainya, itu aja di bagian pembayaran udah kompleks gitu kan. Apalagi di bagian-bagian lain, misalnya stok dan chat dan lain sebagainya, itu kompleks gitu. Nah, di sini kalau misalnya
yang lean, yang lebih ringkes itu ada di sini ATM gitu ya, car wash gitu ya, car wash yang sifatnya yang soft service ya, bukan yang car wash yang di Indonesia pada umumnya sih kalau yang di sini. Kemudian ada yang di interpersonal services, itu yang punya efek ke dua pihak ya, ke customer juga ke employee. Itu jelas hotel ya, hotel tadi yang seperti kita contohin sama restoran, itu jelas gitu ya. Di situ employee perannya besar, perannya itu ini ya kritikal banget bagi sebuah sebuah bisnis ya, dari sebuah service gitu. Makanya desain dari tempat, kemudian kenyamanan dan lain sebagainya juga harus mempertimbangkan dari kebutuhan mereka juga gitu ya. Nggak boleh kita cuma perhatian customer tapi nggak memperhatikan nih ketika pegawainya harus istirahat kayak atau pegawainya harus break gitu, mereka harus di mana, harus makan siang di mana gitu ya. Jadi ada salah satu cafe juga saya pernah lihat gitu. Jadi pegawainya itu sampai ketika istirahat, ketika mereka nggak ada customer, baristanya ini duduknya tempat duduknya tamu gitu kan. Jadi karena mereka nungguin harus duduk gitu kan. Mereka nggak ada tempat duduk di apa ya, di space-nya mereka, di space yang bagian barista itu. Jadi mereka harus keluar dari tempatnya duduk gitu. Jadi kalau ada customer datang mereka baru berdiri lagi, baru melayani. Nah, ini kan agak lucu ya. Jadi mereka emang sebenarnya nggak dipertimbangkan untuk bisa istirahat di tempatnya mereka sendiri. Jadi ketika misalnya ada customer datang, mereka langsung sigap gitu ya. Jadi nggak perlu keluar masuk dari tempatnya mereka. Kemudian jelas hospital, bank, airline, dan sekolah gitu ya. Jadi ini kayak misalnya sekolah di sini termasuk dalamnya universitas ya. Pasti universitas juga nggak cuman ngelihat kebutuhan dari customernya di sini yang dimaksud mungkin adalah mahasiswa, tapi juga memperhatikan gimana pegawainya, gimana dosen-dosennya gitu ya. Fasilitas-fasilitas apa yang kira-kira mereka perlu butuhin juga gitu ya. Jadi value yang ditangkap oleh pegawai juga akhirnya bisa sama gitu ya. Ketika value yang ditangkap sama, maka mereka juga bisa resonate ya. Mereka bisa bisa menyampaikan value yang mereka rasain itu ke customer juga gitu. Kemudian yang lain di sini ada dry cleaner, retail cart, dan hair salon gitu ya. Jadi itu udah jelas juga ya saya kira ya. Kemudian yang terakhir adalah remote service yang khusus untuk employee aja. Nah ini biasanya yang untuk jasa-jasa yang disediakan memang melalui online ya. Jadi kayak misalnya di sini telekomunikasi gitu ya. Kita mungkin hanya berhubungan dengan provider telekomunikasi kalau misalnya ada kendala, ada gangguan gitu ya. Kalau misalnya di Telkomsel gitu ya. Telkomsel berarti kita harus ke Grabari kalau misalnya ada gangguan, misalnya kartu hilang kayak atau kartu keblokir dan segala macam. Kemudian insurance company sama ya, asuransi mobil dan segala macam kita nggak pernah bisa jadi kita nggak pernah lihat kantornya. Apalagi kalau kita nggak pernah ngeklaim, kita nggak akan pernah ke kantornya sama sekali karena ya udah kita yang ngurusin kan agentnya biasanya. Sama asuransi jiwa juga demikian, kita yang diurusin agentnya, kemudian kita polis asuransi yang udah dapet dan segala macam. Kalau kita nggak ngeklaim ya kita sama sekali nggak perlu datang ke tempat mereka gitu ya. Kemudian utility sama, dan yang lain di sini ada telepon mail order desk, automated voice messaging service gitu ya. Jadi yang ini sebenarnya yang online cuman yang simpel-simpel ya. Simpel-simpel di sini yang dipakai juga telepon dan voice messaging gitu. Oke, jadi kayak gitu aja untuk yang pertimbangan dari complexity dan siapa yang pakai tadi itu ya. Nah, sebenarnya Servicescape di sini punya peran yang strategis sebagaimana tadi udah saya sebutin di depan gitu ya. Peran strategisnya itu sebenarnya seperti apa? Yang pertama itu sebagai package ya. Artinya package ini di sini itu adalah bundling. Jadi emang bundling dari sebuah service gitu. Nah, ini udah konsep yang udah sering kita pahami ya ketika di dunia atau di industri retail gitu ya. Mereka biasanya ngelakuin bundling ya. Kalau misalnya beli A itu harusnya ada B, C, D, E-nya gitu kan. Itu udah suatu karusan misalnya gitu ya. Atau mungkin sebenarnya nggak ada, cuman kita tambahkan bundling tertentu untuk menarik minat orang tertentu gitu. Itu juga bisa gitu. Kemudian yang kedua fasilitator ya. Fasilitator ini bisa jadi fasilitas untuk apa ya? Bisa jadi suatu suatu fasilitas yang memang akan bisa enable atau bisa memberikan kesempatan bagi seseorang atau bagi customer atau bagi employee untuk bisa melakukan sesuatu yang memang itu diharapkan oleh service provider gitu ya.
Jadi mungkin contohnya dari tadi misalnya dari ambience, lighting, kemudian music dan lain sebagainya, itu bisa jadi fasilitator buat customer untuk stay lebih lama di tempat belanja gitu ya. Misalnya kita setelin music yang agak ritmenya mungkin agak apa ya, agak slow, mungkin di tempat tertentu juga kita bikin musik yang agak upbeat dan lain sebagainya. Dengan tujuan tadi itu ya, untuk membuat mereka ngerasa lebih lama atau untuk mereka membuat ngerasa di situ lebih cepat gitu ya. Itu tergantung dari tujuannya. Kemudian yang berikutnya adalah socializer ya. Socializer ini adalah fasilitas yang memang memungkinkan kita untuk bisa memberikan peluang untuk bersosialisasi ya antar part yang ada di dalamnya. Terutama yang di sini adalah customer dan employees tadi ya. Jadi bagaimana menciptakan servicescape yang bisa mendukung tadi itu bisa terjadinya sosialisasi yang baik di antara kedua bagian tersebut. Dan yang terakhir adalah differentiator. Pasti ini ya, jadi bisa jadi unique selling proposition buat kita gitu. Oh kalau di layanan lain itu nggak ada, kita nggak mereka nggak nyediain misalnya apa ya, kalau misalnya hotel, let's say hotel budget gitu ya. Di tempat lain tuh misalnya nggak ada snacknya, kita nyediain welcome snack gitu ya, atau welcome drink dan lain sebagainya. Yang itu biasanya hanya ada di hotel-hotel mewah gitu ya. Cuman kita nyediain itu. Nah itu bisa jadi sebuah differentiator ya dari jasa sejenis yang jadi kompetitor kita. Jadi itu sebenarnya peran-peran dari servicescape-nya. Nanti dari buku biasanya ada lebih detail di sana ya. Dan yang berikutnya adalah servicescape effects on behavior ya. Tadi ini kan kita ngomong terutama kalau misalnya tadi ya di bagian yang sebelumnya tadi di bagian kedua ini facilitator itu ada behavior yang kita pengen customer untuk rasain, untuk experience ya. Dan nggak cuma customer sebenarnya, termasuk juga di sini adalah employee ya. Jadi sebenarnya di sini basic konsepnya itu kita berangkat dari teori stimulan ya, atau stimulus, kemudian organism dan response gitu. Jadi dari stimulusnya apa? Rangsangannya apa yang kita kasih buat orang-orang ini. Dalam hal ini di sini adalah employee dan customer ya. Jadi ada rangsangan apa, kemudian nanti akan ditangkap rangsangan itu oleh employee dan customer, kemudian mereka akan memberikan respons berupa behavior ya, berupa tindakan. Di sini kan jelas ya kelihatan di bagian yang sebelah kanan ini. Dari pertama adalah physical environment dimensions, kemudian holistic environment, internal responses, dan yang terakhir adalah behavior gitu ya. Jadi yang dua paling kiri ini adalah masuk di stimulan, yang kedua yang internal responses ini masuk di organism ya, proses yang ada di dalam organism, proses yang ada di dalam employee atau dalam customer-nya juga. Kemudian yang terakhir behavior gitu. Nah di sini saya kira cukup jelas ya. Sebenarnya di sini diagramnya memang agak besar, agak kompleks sepertinya kelihatannya, cuman sebenarnya nggak terlalu kompleks di dalamnya. Yang jelas yang di bagian physical environment itu sebenarnya apa aja stimulus dari provider gitu ya. Jadi misalnya temperature, air quality, noise, dan lain sebagainya ini udah kita bahas tadi ya. Jadi servicescape-nya seperti apa, kemudian yang akan ditangkap oleh customer seperti apa juga, perceived servicescape gitu ya. Jadi yang akan ditangkap oleh customer itu kayak gimana juga, apakah sesuai, apakah nggak sesuai. Nah itu tergantung dari tadi itu ya, tergantung dari strategi kita sebenarnya. Kemudian berikutnya adalah ada internal responses ya dari employee dan juga dari customer, itu masing-masing punya respon masing-masing, baik itu respon yang kognitif di sini, emosional atau psychological gitu ya. Jadi bisa mempengaruhi keyakinan mereka atas sesuatu, kemudian symbolic meaning ya, meaning yang bersifat simbolis gitu yang sebenarnya nggak real, cuman itu bisa mereka benar-benar rasain. Kemudian bisa jadi mood mereka juga gitu, attitude mereka, sikap mereka, kemudian pain atau comfort dan lain-lain sebagainya. Jadi itu jadi respon yang ada di customer atau di employee. Jadi mereka akan punya penilaian seperti itu. Dan kemudian pada akhirnya mereka akan punya behavior ya dari respons yang tadi
mereka rasakan secara internal, mereka akan punya behavior yang nanti akan kelihatan di kita sebagai provider. Salah satunya tadi kalau misalnya kita emang ini ya, di sini ada individual behaviors. Salah satunya adalah stay longer gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tadi itu ya, tempatnya kita bikin nyaman, kemudian ambience-nya juga kita bikin senyaman mungkin dan lain sebagainya, kita pengen mereka stay longer di tempat kita gitu ya. Ini akan berlaku ketika misalnya di provider kita memang berlaku stay longer, which means more money gitu ya. Jadi mungkin ada di beberapa tempat yang justru ketika mereka terlalu lama di sana, itu mereka biasanya juga malah memenuhi tempat tapi nggak memberikan benefit secara finansial yang lebih gitu ya. Mungkin di restoran, contohnya di cafe gitu ya. Jadi akan ada batas di mana mereka udah nggak melakukan pembelian lagi, tapi mereka masih ada stay di sana gitu ya. Jadi itu perlu juga strategi untuk bisa dalam tanda kutip membuat mereka nggak terlalu lama di sana juga. Gitu. Kemudian sama di customer pun juga. Dan yang terakhir sebenarnya setelah kita ngerti tadi bahwa physical evidence, terutama Servicescape ini punya impact yang cukup signifikan, yang cukup krusial bagi sebuah provider, sebagai perceived experiences atau perceived value yang ditangkap oleh customer, maka berarti penting juga caranya, artinya buat kita sebagai provider untuk bisa nge-create atau nge-develop physical evidence yang yang sesuai juga gitu ya, strategi yang baik juga untuk bisa ngebuat physical evidence yang sesuai gitu ya. Nah, caranya gimana? Ini caranya sebenarnya agak bukan agak ya, erat kaitannya dengan pembahasan di blueprint kemarin ya, ketika kita bahas tentang blueprint gitu. Jadi harusnya memang physical evidence ini kan memang dipertimbangkan di sana gitu. Jadi pertimbangannya harusnya ketika blueprint itu dibuat gitu. Cuman kalau misalnya kita breakdown yang khusus untuk physical evidence strategi aja, di sini ada 6 ya. Yang pertama adalah kita kenalin dulu impact strategisnya dari physical evidence yang kita buat di tempat kita gitu ya. Jadi kita harus ngerti kira-kira visi dari perusahaan tuh kayak gimana sih? Perusahaan tuh pengen kayak gimana? Pengen ditampilkan seperti apa? Itu kita juga harus ngerti gitu ya. Kemudian target marketnya siapa dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang basic kan, hal-hal yang strategis biasanya itu ada di pemasaran strategik ya. Hal-hal yang sifatnya basic banget itu harus kita udah pahamin dengan baik gitu ya. Jadi jangan sampai itu kelewat. Kalau itu kelewat, maka pondasinya kita nggak strong ya. Bisa jadi tadi, kalau misalnya target marketnya kita nggak clear, kita nggak ngerti target marketnya siapa, maka bisa jadi yang kita desain itu nggak sesuai dengan target market yang kita sasar gitu ya. Kalau kita target marketnya anak muda, ya kita pilih desain yang sesuai anak muda gitu ya. Jangan desain yang terlalu oldies yang buat orang-orang dewasa, orang-orang tua gitu kan. Kemudian yang kedua di sini ada blueprint the physical evidence of service ya. Nah, ini ada hubungannya dengan kemarin ya ketika blueprinting ya. Blueprinting disitu kan di dalamnya ada people, ada process, dan ada physical evidence. Itu yang harus dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga ada clarify strategic roles of the Servicescape ya. Jadi kita pertimbangkan lagi strategic role-nya ini terhadap customer experiences gitu ya. Jadi kira-kira customer nanti akan dapat experience yang seperti apa sih dengan kita nyiapin Servicescape tertentu gitu kan. Kemudian yang berikutnya assess and identify physical evidence of this gitu ya. Jadi kita cek lagi di sini apakah kemungkinan masih ada chance buat kita untuk bisa mengoptimalkan Servicescape tadi dari hal-hal mungkin yang belum tersentuh gitu ya, atau mungkin belum dilakukan oleh kompetitor gitu. Dan itu bisa jadi inovasi juga. Ini hubungannya dengan innovation yang kemarin kita bahas gitu kan. Dan yang kelima ada update and modernize the evidence gitu. Ya ini sama ya, sama yang kayak kemarin yang sebelum-sebelumnya ketika kita ngomong tentang inovasi, nggak ada sesuatu yang bersifat statis gitu. Jadi perubahan itu pasti ada dan waktu itu juga jadi faktor yang utama dari sebuah perubahan ya. Bisa jadi kayak tadi visi misi kita nggak berubah, customer segmen kita juga nggak berubah, cuman waktu itu bisa menjadi variabel yang harus sangat dipertimbangkan dalam ini ya mengupdate dalam perbarui strategi kita atau physical evidence kita yang kita untuk anak muda di 5 tahun yang lalu itu udah berbeda dengan yang sekarang gitu. Maka penting buat kita untuk buat yang
relevan, yang sama, yang akan disukai oleh customer kita gitu ya. Contohnya desain ya. Kalau kita ngeliat desain mungkin di mungkin 10 tahun lalu let's say gitu kan. Mungkin desain ada banyak jenisnya, desain minimalism, industrial dan lain sebagainya yang sekarang mungkin udah bergeser gitu ya. Saya nggak ngerti desain sekarang kayak gimana yang ngetren, tapi mungkin ada pengaruh dari K-pop dan lain sebagainya, itu juga bisa berpengaruh juga terhadap customer-customer kita gitu ya. Mungkin mereka memang punya kecenderungan untuk suka dengan K-pop gitu ya untuk usia muda. Dan yang terakhir adalah work cross functionally. Ini udah jelas sih, kalau di strategi, membuat strategi itu pasti nggak boleh terlepas dari fungsi yang satu dengan fungsi yang lain. Departemen yang satu dengan departemen yang lain, divisi yang satu dengan divisi yang lain, pasti harus integrated kan, karena ini strategi. Kalau kita buat strategi ya harus inline semuanya gitu kan, dari semua bagian tuh harus inline. Dari bagian yang ada di front office, yang ada di back office, itu juga harus paham gitu ya. Dari manajerial dan dari orang yang berada di service encounters itu juga harus inline juga gitu kan. Jadi harus ngerti, orang yang buat strategi juga harus ngerti di lapangan itu seperti apa realitasnya gitu. Jadi kira-kira itu semua ya, itu hal-hal yang penting ketika kita ngedevelop physical evidence strategy. Dan yang penting buat catatan adalah ketika kita mengembangkan physical evidence strategy ini, jangan terlepas dari blueprinting yang kemarin kita udah buat ya. Jadi ketika kita udah ngeblueprint sesuatu nih, misalnya kita mau buat bisnis baru di industri service gitu ya. Let's say kita mau buat restoran atau cafe dan lain sebagainya, pertimbangkan ini juga langsung sekalian gitu ya. Karena pasti biasanya memang sebenarnya ini udah dipertimbangkan. Kalau untuk cafe sih jelas ya, orang udah cenderung punya awareness ke sana bahwa di cafe desainnya harus demikian demikian dan demikian gitu kan. Tapi di layanan-layanan lain pun juga pertimbangkan physical evidence ini dengan baik gitu ya. Di setiap prosesnya, di setiap kebutuhan orang-orangnya, ekspektasi customer, ekspektasi dari employee itu seperti apa, itu harusnya udah kita pertimbangkan dengan baik. Oke, dari saya itu aja ya untuk service cape ini. Jadi ini hal yang seru sebenarnya kalau dikaji lebih dalam, apalagi dipraktekin gitu ya, dipraktekin gimana kita nyediain service cape yang sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh customer kita. Itu seru banget sebenarnya. Apalagi banyak hal-hal kekinian mungkin kalau misalnya customer kita adalah customer usia muda yang akan kita embed ya, akan kita integrasikan ke dalam service cape kita. Jadi ini pembahasan yang seru karena memang secara keseluruhan actually mata kuliah ini emang mata kuliah yang seru ya kalau menurut saya. Saya suka dunia service. Semoga kalau ini ya nggak ada yang miss. Kalau misalnya ada pertanyaan, tetap silakan bisa in touch di grup WhatsApp atau misalnya di kolom komentar juga bisa. Oke, thank you semuanya atas perhatiannya. Kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.